Terima kasih Pak Ahmad dan Pak Supriyadi. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu guru SMA Plus PGRI yang saya hormati, pada kesempatan yang pertama ini saya diberi kesempatan untuk membagikan tentang materi Google Classroom ya Bapak Ibu ya. Saya perjelas lagi di sini, sebenarnya saya bukan narasumber ya Bapak Ibu ya, karena saya kan hanya menghubungkan saja ya. Artinya kita masih bisa belajar bersama mengenai Google Classroom. Karena yang sudah kita tahu bahwa Google Classroom sebenarnya sudah Bapak dan Ibu sudah lakukan dari mulai tahun-tahun sebelumnya ya, terlebih tahun-tahun ini selama pandemi. Dan pastinya sudah terbiasa ya, dan sudah mulai menjadi hal yang ya biasalah gitu ya. Tapi tidak hari ini saya akan menyampaikan apa sih fitur-fitur yang ada di Google Classroom yang versi GSE ya, Google for Education. Perbedaannya dengan yang Google Gmail biasa itu seperti apa ya. Nah, nanti ada beberapa, saya pengulangan beberapa inti apa yang ada pada Google Classroom. Pak Supri, saya share sebentar. Pak Ibu sudah terlihat di layar? Belum, Pak Yanu. Oke. Oke, silakan. Belum. Sudah, oke. Oke, saya lanjutkan. Google Classroom itu adalah beberapa contoh dari aplikasi yang ada di Google ya, produk Google. Tapi di sini versi ini sangat bagus sekali. Karena apa? Karena ada beberapa versi tambahan yang Suite for Education ini. Nah, jadi kita perlu mengenal terlebih dahulu Google Classroom itu adalah tempat untuk mengelola jadi semua kegiatan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari kita membuka kelas, membuat kelas, kemudian kita menaruh file, memberikan presensi, memberikan materi, bahkan menyediakan evaluasi, penilaian, penskoran, dan kita mengembalikan lagi hasil penskoran tersebut kepada siswa untuk diberikan umpan balik. Semuanya sudah terekam hanya menggunakan fitur dari Google, yaitu Google Classroom. Google Classroom ini sangat powerful ya saya bilang, dan saat ini sudah banyak sekali digunakan oleh Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia saat pandemi seperti ini ya. Jadi apa sih di dalam Google Classroom itu? Fitur utama yang terdapat dalam Google Classroom di sini saya rangkumkan ada 4 ya. Mungkin nanti ada beberapa versi yang lain, bisa lebih, bisa ya. Sebenarnya yang paling utama menurut saya ini yang pertama adalah membuat kelas ya. Jadi yang pertama membuat kelas. Jadi Bapak dan Ibu itu bisa membuat kelas, banyak sekali kelas di situ. Terlebih dengan menggunakan versi GSE atau yang bisa dikatakan akun pembelajar yang sudah didaftarkan itu memungkinkan untuk banyak sekali file yang bisa kita simpan di dalam Google, di dalam Drive, dan tidak terbatas filenya. Kalau biasanya kita membuat kelasan terus kita mengupload materi, di situ kan biasanya paling 1 semester 1 tahun itu udah penuh ya. Drive-nya kan hanya 15 giga. Kalau pakai Google yang ini GSE tak terbatas ya, jadi masih bisa dipakai seterusnya. Di sini ada fitur membuat kelas, menambahkan siswa dan guru. Kemudian yang kedua adalah mengelola ya, dan mengolah kelas ya. Di sini ada papan pengumuman untuk siswa, bisa kita taruh untuk satu siswa atau sekian kelas, atau 1 kelas 2 kelas dan seterusnya masih bisa kita atur. Kemudian kita menjadwalkan meeting atau pertemuan ya, menggunakan Google Meet yang kemarin sudah dibahas sama Pak Ahmad. Kemudian bisa kita mengatur anggota dari seluruh kelas tersebut. Kita bisa manage gitu ya. Jadi seringkas dan sepraktis mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, fitur utama dari Google Classroom itu adalah ada materi dan membuat penugasan. Ya, di materi dan penugasan ini adalah kita bisa memberikan materi dalam bentuk
file ya, bisa spreadsheet, bisa slide, kemudian bisa dokumen gitu kan, bahkan bisa link dari YouTube atau video pun kita bisa ya. Itu sangat-sangat bagus sekali. Bisa kita membuat penugasan dalam bentuk kuis, kemudian dalam bentuk kuis, kemudian kita bisa bikin semacam latihan soal ya, yang nanti akan terhubung dengan menggunakan Google Form ya. Tuh. Bisa juga untuk menambahkan dokumen. Kemudian yang bagian yang keempat adalah mengoreksi dan menilai. Kemudian di bagian ini adalah memberikan umpan balik dan penskoran kepada siswa. Jadi siswa yang sudah mengumpulkan hasil kerjaan atau hasil tugas yang Bapak Ibu berikan di ruang atau di kelas tersebut, bisa kita berikan umpan balik kepada siswa, kita koreksi, kemudian kita berikan penskoran, kemudian kita nilai dan kita kirim kembali gitu ya. Nah, ini adalah fitur utama yang terdapat pada Google Classroom. Nah, kemudian apa sih yang ditawarkan di dalam Google Classroom yang versi GSE ya, Google for Education. Nah, ini di sini beberapa fitur ya yang ada yang berbeda dari Google yang biasa nih ya. Jadi Bapak Ibu guru kan sudah mempunyai akun belajar tuh ya. Jadi di sini ada Meet ya, Meet ya, itu link Meet yang sudah terintegrasi dalam kelas ya. Jadi jika Bapak Ibu dan siswa itu sudah menggunakan akun belajar yang sudah didapatkan dari pemerintah kemarin itu, yang sudah dimasukkan, itu akan bisa terhubung langsung dengan meeting ya. Jadi hanya sekali setting saja, insya Allah semuanya sudah beres. Jadi anak tidak perlu membuka-buka cari linknya mana gitu, seperti itu ya. Kemudian kita bisa mengecek plagiat ya. Jadi bisa melihat jawaban siswa apakah jawaban siswa tersebut termasuk plagiat atau tidak. Jadi kan bisa saja dalam bentuk dokumen anak misalkan pelajaran bahasa Indonesia anak disuruh mengarang cerita gitu kan, atau membuat artikel. Kalau artikel itu biasanya dia hanya kopas saja dari internet, maka dari Google Classroom yang versi ini bisa terlihat gitu ya, nanti di highlight atau diapain gitu, seperti itu. Kemudian fitur yang ketiga adalah ada impor nilai kuis ya. Jadi secara langsung mengimpor nilai yang terdapat pada kuis. Ketika kita membuat kuis yang terdapat pada Google penugasan kuis gitu ya, isinya Google Form ya. Nanti otomatis kan kita membuat semacam pertanyaan, kemudian kita membuat skor ya, skor. Nanti anak akan menjawab dan situ kan kita akan mendapatkan skornya kan. Tapi di situ nanti di halaman Google Classroom-nya itu kita otomatis bisa mengimpor sekali klik saja langsung nilai terkirim ke masing-masing anak gitu ya. Kalau di versi sebelumnya tidak bisa itu. Kemudian yang terakhir, melaporkan ke wali siswa. Nah, ini orang tua bisa mendapatkan laporan dari kegiatan siswa yang dilakukan selama kelas online di Google Classroom di versi GSE ini. Jadi orang tua siswa bisa mendaftarkan ke guru. Nanti guru akan memberikan semacam link gitu ya, untuk diisi email, itu nanti akan dikirim otomatis sebagai laporan siswa tersebut ke orang tua begitu. Nah, ini ada empat yang saya perhatikan di sini, ada 4 ya yang cukup menambah menambah perbedaan dari versi Google yang biasa itu ya. Nah, oke, di ini Pak Yanuar ada motivasi ya, pokoknya pelajari. Kalau saya sendiri ya Bapak Ibu, kalau saya pelajari, setelah pelajari saya praktek gitu ya. Jadi lebih banyak prakteknya daripada yang saya pelajari itu. Dengan praktek insya Allah bisa itu. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Cuman di sini akan saya berikan, bukan berarti saya ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi saya akan membagikan nih, kita lihat Classroom ya. Kita akan masuk ke Classroom. Nah, Classroom-nya seperti ini. Ini saya sudah menggunakan akun pembelajar. Kemudian langkah pertama yang tadi, yang adalah membuat dan mengelola kelas itu sama ya kayak Bapak itu membuat. Ini kita buat kelas. Kita buat kelas.
Di sini nama kelas kita wajib isikan ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kita kosongkan ya. Jadi saya akan contohkan gunaannya. Misalkan saya kelas bulan. Kan saya bilang buatnya kelas unggulan. Bagian di sini bisa kita isi sebagai semacam deskripsi ya dari kelas ini. Misalkan tambahan deskripsinya untuk misalkan semester up Bapak Ibu ya, tahun ajar 2020-2021. Kemudian mata pelajaran misalkan kelasnya saya edit ya, kelas saya berikan kelas pelatihan aja ya. Ya, kelas pelatihan di suite gitu ya. Suite for education. Ya. Suite. Suite ya. Suite for education, oke. Bagian saya isi dengan semester ini, misalkan mata pelajaran, misalkan mata pelajarannya matematika itulah ya, atau ya matematika lah, karena saya matematika itu kan Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu bisa isi bebas sendiri. Ruangnya ini bisa dikosongin. Kalau saya biasanya karena di lingkupnya kita sekolah SMA plus BRI isi bintang ke apa kita isi plus BRI di bintang itu ya. Kemudian kita klik buat ya Bapak Ibu ya, seperti biasa. Buat kita sudah bisa membuat kelas. Berarti dari sejauh ini kita sudah bisa membuat kelas. Nah, seperti yang tadi disampaikan, keunggulan dari G Suite ini kita bisa lihat langsung link meet-nya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini link meet di sini kita bisa klik. Nah, kita klik. Buat link ya. Buat link. Nah, di sini sudah ada link. Ini kok nggak bisa nih. Nah, jadi ya Bapak Ibu ya. Ini meet-nya sudah jadi. Jadi ketika anak-anak kita sudah masuk ke dalam kelas pelatihan G Suite for Education ini, otomatis dia akan melihat link yang ada di sini Bapak Ibu ya. Link yang ada di sini sudah terlihat dan anak langsung bisa mengikuti Zoom dari Zoom maksud saya mengikuti kegiatan meeting dari Bapak Ibu guru yang ngajar. Tetapi jika anak tersebut tidak memakai akun pembelajar, jadi hanya gurunya saja nih, gurunya pakai pembelajar nih, kemudian anak muridnya pakai Google biasa, tidak akan muncul nih Bapak Ibu ya di sini. Linknya tidak akan muncul. Ini muncul nih kalau sama-sama menggunakan G Suite for Education yang ini, ya, akun belajar seperti itu. Nah, kemudian di halaman depan sini kita bisa mengumumkan ya, di sini ada pengumuman atau apa informasi untuk kelas tersebut. Yang penting nanti bisa diinformasikan semua peserta bisa melihat informasi tersebut gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi di bagian ini ya Bapak Ibu ya, penugasan ya. Di sini kita akan mengelola penugasan di sini semua Bapak Ibu ya. Kita bisa klik tugas di sini. Di sini ada tugas, kemudian ada tugas kuis, ada ngisi pertanyaan, ada ngisi pengirim materi gitu ya Bapak Ibu ya. Semua ada di sini. Bedanya tugas sama tugas kuis apa? Kalau tugas kuis itu biasanya itu untuk kuis atau form, misalnya form Google Form yang baru ya Bapak Ibu, itu tugas yang dalam bentuk kuis. Ya diarahkan langsung untuk form yang baru. Tapi kalau tugas itu biasanya ada kita ngambil dari penugasan yang lain gitu kan. Kalau kita mau menggunakan form, kita bisa menggunakan tugas kuis. Tapi kalau kita tugas biasa, tugas yang klik yang atas saja juga bisa. Kemudian kalau pertanyaan di sini itu adalah untuk menanyakan hal-hal yang bersifat
kalau saya sendiri biasanya pertanyaan ini saya pakai untuk absen Bapak Ibu ya, bisa. Jadi saya isi pertanyaan itu untuk absensi. Jadi anak-anak nanti akan bisa mengisi komennya itu sebagai absen, seperti itu Bapak Ibu. Kita mengisi materi, misalkan saya buatkan di sini materi ya Bapak Ibu, ya, judulnya misalkan peluang. Apa ya Bapak Ibu, saya judul peluang dasar. Ya. Itu untuk judul materinya. Deskripsinya ini diisi dengan deskripsi, masing-masing Bapak Ibu nanti ya. Dan kita bisa menambahkan file dalam bentuk link atau file biasa, PDF, Word, atau Google Drive, di dalamnya ada file kita buat gambar dan sebagainya. Bahkan YouTube juga bisa. Atau bisa kita langsung buat tugas tersebut ke dalam bentuk presentasi misalkan. Ini saya buat misalkan dalam bentuk dokumen nih. Berarti saya nanti mengasihnya dalam bentuk dokumen. Misalkan saya buatkan dalam bentuk dokumen. Kita buka dokumennya, ini dokumennya langsung terhubung secara online ya. Baik, jadi kita bisa langsung edit di situ. Misalkan di sini adalah saya buat tugas pertama. Ini berisi semua tugas. Nanti tugas ini bisa oleh siswa atau peserta Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah dibuat seperti ini, kita bisa tulis judulnya di sini, jangan lupa. Tugas satu Bapak Ibu. Nah ini kita close saja Bapak Ibu, kalau di sini kita close otomatis, kita close sudah ada ya Bapak di sini. Kita tinggal posting saja di sini. Nah di sini kalau kita mau menjadwalkan postingan kita bisa. Misalkan ini mau saya keluarkan tugas ini besok pagi, nanti tinggal dijadwalkan Bapak Ibu di sini jam berapa bisa. Berarti dia akan terkirimnya tidak hari ini tapi besok pagi. Jadi kalau kita mau langsung posting, kita langsung posting. Nah, kita pilih di sini untuk kelas berapa, misalkan untuk semua kelas atau kelas 1 kelas saja bisa, semua siswa bisa. Ya kita pilih. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan saya posting. Seperti ini. Nah, tugas pertama sudah jadi Bapak Ibu ya, kita buat materinya ya ini ya. Dan kita kalau misalkan kita bikin lagi materi lagi bisa Bapak Ibu. Misalkan saya buatkan judulnya di sini materi kedua yaitu peluang tingkat lanjut misalkan. Deskripsinya ini saya tulis isi deskripsi dan seterusnya Bapak Ibu ya. Misalkan di sini saya buat slide. Jadi nanti yang muncul adalah PPT ya. Jadi kita bikin PPT-nya langsung. Nanti ke anak-anaknya juga muncul dalam bentuk PPT. Kita bisa atur nanti anak tersebut bisa mengedit, kemudian bisa hanya melihat saja atau tidak bisa, atau bisa mengedit dan lihat ya otomatis ya. Kalau bisa mengedit dan bisa melihat ya otomatis. Misalkan di sini saya tulis tugas kedua Bapak Ibu ya. Intinya tinggal kita tambahkan saja ini tugas kedua. Nah, seperti ini kita tutup saja close. Ini sudah muncul, kita posting. Nah kita sudah jadi dua materi ya, Nah biasanya kita kan bingung ya Bapak Ibu ya, kita kalau di online itu kita harus mengelola ya, sebisa mungkin mengelola file-file yang ada di kita. Makanya kita buat dalam bentuk topik. Saya buatkan topik di sini misalkan topiknya materi dasar. Materi 1. Misalkan saya buat materi 1. Nah, kita geser ini kan di atas nih kita geser ke bawah aja, berarti ini masuk ke dalam materi 1. Nah itu ya, jadi sudah lebih rapi gitu. Materinya begitu membuat materi. Nah itu Bapak Ibu, itu contoh dari mengirim materi atau tugas ya. Kita bisa juga mengirim file YouTube, file video juga bisa, semuanya bisa. Yang menggunakan yang tadi itu saja Bapak Ibu ya, yaitu materi. Di sini banyak sekali nanti. Kemudian
setelah ada materi, biasanya kita membuat kuis Bapak Ibu ya. Di sini ada tugas kuis Bapak Ibu. Tugas kuis. Nah, di sini kita membuat kuis nih. Biasanya apa bentuknya? Google formulir ya Bapak Ibu ya. Biasanya sudah terhubung langsung dalam bentuk Google Classroom atau Google formulir karena anak-anak sudah menjadi anggota di kelas tersebut gitu. Jangan lupa ini di sini ada item apa namanya? Klik pengimporan nilai ya Bapak Ibu ya. Ini nanti untuk mengimpor nilai. Impor nilai dari yang dari Google formulir tersebut. Misalkan saya buat di sini apa namanya? Google formulir ya Bapak Ibu ya. Bentar nih. Kita buat contohnya saja. Nah, misalkan ini contoh ulangan dengan Bapak Ibu. Kita bisa tuliskan deskripsi di sini, mau silakan misalkan dikerjakan dengan teliti misalkan. Nah di sini seperti biasa Bapak Ibu, biasanya kan kita nulis yang pertama adalah nama siswa Bapak Ibu, nama siswa. Dan opsi ini bukan pilihan ganda, biasanya anak tuh apa namanya jawaban singkat ya, anak menuliskan namanya. Kemudian kita nambahkan di sini setelah nama siswa biasanya kelas ya Bapak Ibu ya, kelas. Nah, biasanya kan kita mengajarnya banyak kelas ya Bapak Ibu ya. Kalau banyak kelas kan biasanya kita lebih enak menggunakan apa namanya drop down ya Bapak Ibu ya, drop down ini. Jadi nanti anak akan mencentrang gitu Bapak Ibu. Nah, di sini karena di sekolah pesantren banyak ya, banyak apa namanya kelas ya. Misalkan 10 unggulan 1 itu dan seterusnya. Tapi kalau ini kelamaan Bapak Ibu bisa copy saja ini kelasnya kan. Bapak Ibu bisa buka Excel-nya. Kita sudah buatkan Excel nih, kita copy semua kelas yang ada di sekolah misalkan. Ctrl C, kemudian kita masukkan sini opsi 1, kita Ctrl V aja, otomatis sudah terbuat dari semua kelasnya Bapak Ibu gitu ya. Misalkan seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan, misalkan ini saya wajibkan. Ya, di sini saya tambahkan juga misalkan pertanyaan di sini pilihan ganda, misalkan saya copy ya pertanyaan yang di sini saya sediakan soal, misalkan satu soal lah saya buat copy, kemudian saya masukkan soalnya, Ctrl V ya. Dan opsinya kan ada 5 ya Bapak Ibu ya, kita tinggal copy saja nih opsinya, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke dalam opsi, Ctrl V, semuanya sudah ada. Pulang untuk pertanyaan yang kedua itu. Akan saya buat banyaknya angka ini. C, kita masukkan Ctrl V itu ya. Pilihannya pun kita copy saja Bapak Ibu, copy ya, Ctrl C ya. Di sini. Ya. Kita lihat terlebih dahulu seperti itu ya formnya. Mungkin nanti untuk form akan dilanjutkan oleh Pak Supriyadi ya, pakarnya Google Form ya. Nah ini seperti itu sudah jadi ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan dikirim ke anak tersebut gitu Bapak Ibu. Kita close saja ini. Terus kita kembali ke tadi penugasan itu Bapak Ibu. Judulnya belum ya, lupa jadinya. Penilaian ruang. Nih, isilah deskripsi. Nah, seterusnya Bapak Ibu. Kita tugaskan saja, klik gitu ya Bapak Ibu. Nanti anak-anak otomatis dia akan mulai mengerjakan Google Form ini. Kalau sudah mengerjakan, nah di sini biar enak, kita kan ini buat kita bikin lagi apa namanya kayak tadi ya, topik ya, biar kita topiknya kuis, jadi semua kuisnya kita kelompokkan ke dalam satu folder kuis itu Bapak Ibu biar enak.
hanya juga Google Classroom ya, jadi kita gitu Bapak Ibu. Nanti kalau ada kuis lagi kita geret lagi, kita masukkan ke dalam folder kuis dan seterusnya Bapak Ibu. Nah nanti ketika siswa itu sudah masuk ya, tadi kan untuk anak masuk itu kan menggunakan ini ya Bapak Ibu ya, kode ini kita bagikan ke anak-anak, kita megang kode tersebut. Bisa juga anak-anak tersebut kita undang menggunakan undangan siswa pakai email ya Bapak Ibu, tapi itu sangat tidak recommended ya Bapak Ibu ya, sama sekali. Ketika anak-anak sudah masuk di sini, anggota di situ sudah banyak, nanti anak-anak akan mengerjakan tugas dari kuis tersebut, kuis yang ini. Ya. Setelah kuis ini dikerjakan, nanti di form, dinilai, nanti akan muncul Bapak Ibu, akan muncul impor ya Bapak Ibu ya, akan muncul nanti impor, sebentar, mana ini? Akan muncul, nah di sini ada contohnya Bapak Ibu ya, jadi gimana nih? Akan muncul impor ya Bapak Ibu ya, jadi dia otomatis nanti Bapak Ibu tinggal ngeklik aja terus impor, itu otomatis nilai-nilai yang ada di tugas ini, tugas nilai peluang ini yang tadi bentuknya Google Formulir, itu nanti otomatis sudah ada di masing-masing siswa. Jadi tidak perlu menuliskan satu-satu lagi Bapak Ibu. Gitu ya. Ini karena tidak ada siswanya Bapak Ibu, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut tentang form nanti ya Bapak Ibu, mungkin bisa kita barengkan dengan penjelasan tentang form nanti. Baik Bapak Ibu, seperti itu ya Bapak Ibu untuk pembuatan kelas. Kemudian yang terakhir adalah mengenai evaluasi, yaitu mengoreksi ya Bapak Ibu ya. Di sini misalkan saya di sini nggak ada, kan saya ambil kelas kemarin praktek ujian matematika, saya mau menggunakan ini ya Bapak Ibu ya. Kita lihat misalkan saya buat, kita bisa juga mengoreksi misalkan ini kerjaan siswa. Bentar, saya lihat pekerjaan dari siswa ya Bapak Ibu, sebentar ya. Kita tugas, kita lihat nilai, kita lihat anak, salah satu anak misalkan Nabila Mars. Ini misalkan Bapak Ibu sudah menyerahkan atau menugaskan sebuah contoh nilai, contoh sebuah soal ya, terus Bapak Ibu sudah bisa melihat, oh ini ya kan seperti ini ya, biasanya tampilnya seperti itu ya. Nah di sini adalah Bapak Ibu itu memberikan feedback ya, memberikan masukan, memberikan koreksian atau memberikan penskoran kepada hasil pekerjaan siswa ini ya. Nanti kan ada semacam gambar ya, bisa filenya PDF, Word gitu ya Bapak Ibu di sini. Kita bisa melihat, kita bisa memberikan nilai yang ada di sebelah sini Bapak Ibu, misalkan nilainya 90, kita 90 gitu kan. Kita bisa memberikan komentar secara pribadi, kemudian nanti kita mengembalikan lagi di sini, kita kembalikan lagi gitu. Kita juga bisa mencoret-coret ini Bapak Ibu, nilai hasil pekerjaan anak kita coret-coret. Misalkan ternyata benar nih kerjaan kamu yang pertama nak, kan? Ini misalkan ini betul itu kan Bapak Ibu, kita coret, kita benarkan yang masih salah kita betulin. Misalkan ini salah gitu kan, berarti atau kita lingkarin gitu kan. Ini banyak sekali. Jadi kita bisa juga membuat tanda tangan juga Bapak Ibu, nanti kita bisa membuat tanda tangan. Tapi Bapak Ibu harus menginstal ini dulu, ekstensi ya Bapak Ibu, untuk memunculkan ini ya Bapak Ibu ya. Ekstensi ini Grab kami ini ya Bapak Ibu, nanti bisa ketik kami di Google ya Bapak Ibu, bisa di sini Google kami, misalkan kami extension. Nah di sini Bapak Ibu, kami extension ini Bapak Ibu langsung diklik saja, gratis Bapak Ibu, nanti otomatis kalau sudah diklik, sudah diinstal, muncul di beranda seperti ini Bapak Ibu. Kita tinggal coret-coret dengan feedback seperti itu Bapak Ibu ya.
Ini contoh yang ujian praktek ya. Kemarin ya. Oke, Bapak Ibu, saya kembali ke kelas yang tadi awal. Nah, kemudian di sini yang tadi itu ada yang terlewat ya, Bapak Ibu. Terlihat. Jika kita memberikan penugasan, nah, maaf ya Bapak Ibu. Jika kita memberikan penugasan, di sini ada periksa plagiarisme keaslian. Itu untuk mengecek apakah kerjaan siswa tersebut plagiat atau bukan, Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kita berikan tugas, judul tugasnya apa, kita klik yang di bawah ini Bapak Ibu ya. Periksa plagiarisme di sini klik. Dan nanti di sini Anda dapat mengaktifkan laporan keahlian pada 5 tugas per kelas saja. Jadi hanya per kelas saja yang diberikan. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat karena waktunya terbatas Bapak Ibu. Mungkin ini saya nggak bisa mendetail ya, masih banyak sekali sebenarnya yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.